momen kali ini karena saya juga pas lagi dekorasi, jadi saya mau memberikan tutorial bagaimana cara membuat tangga tebu ya. Jadi ini tebunya tebu asli, kita pasang ke rangka kayu. Rangka kayunya dikasih ini ya, semacam tempat untuk memasukkan tebu-tebunya, memasukkan anak tangga tebu seperti itu ya. Oke, kita mulai saja ya untuk memotong sesuai ukuran tinggi tangga kerangkanya ini. Ada dua tiang, apa ya namanya ya, dua tiang utama yang tinggi itu kita sesuaikan dengan tinggi sampai ke kursi paling atas itu ya. Jadi kita potong-potong sesuai tinggi kerangka yang di kursi. Lanjut, karena yang bagian tebu tiangnya ini sudah jadi, kita membuat yang bagian anak tangganya. Saya motongnya manual aja ya, pakai pisau yang agak besar. Pertama-tama kita bersihkan dulu tebunya. Ini tebu asli ya, tebu hitam. Kalau di sini namanya tebu ireng karena warnanya gelap. Kita bersihkan dari mata apa yang ini ya, tunas ya, mata tunasnya, biar dia bisa dibersihkan seperti ini pakai kain lap. Setelah itu kita buang yang sekiranya tidak diperlukan, yang bagian paling pangkal, paling bawah. Setelah itu kita ukur, lalu kita potong sesuai ukuran lebar kerangka ya, seperti itu ya. Kita tandai cukup pakai kuku, lalu kita potong pakai pisau. Kita ulangi untuk membersihkan mata tunasnya ini. Nah, kita potong-potong sesuai lebar dari kerangka kayu. Kalau tidak cukup, kita ambil lagi tebunya, kita bersihkan lagi dari mata tunasnya ini sampai halus, lalu kita gosok pakai kain. Kita buang lagi yang tidak perlu, kita tandai lagi, kita potong lagi seterusnya sampai 7 ya. Kalau di sini saya sampai 7 anak tangga, karena kalau di daerah saya ini namanya selain tedak siten juga dinamakan pitonan, berasal dari kata pitu ya. Pitu itu 7, jadi anak tangganya juga 7. Nah, ini sisanya ini bisa kita tanam ya, bisa kita tanam, kita simpan, nanti kita tanam. Oke, kalau sudah dipotongi, kita ikat pakai karet biar tidak jatuh. Kali ini saya mengikatnya pakai karet mateng ya, katanya ini karet mateng, jadi tidak gampang rapuh seperti itu. Kita ikat di bagian belakangnya ini, saya kasih mur ya, saya kasih screw buat menali karet seperti itu ya. Nah, ini saya ikatkan di bagian skrunya, bagian belakang kayu itu seperti itu. Nah, biar tebunya tidak jatuh waktu diangkat ataupun waktu diinjak oleh bayi. Ini bagian bawahnya ya, kira-kira seperti itu caranya. Kita tarik ke depan tebu, lalu kita kembalikan lagi ke belakang di bagian skrunya. Pakai paku juga boleh, tapi saya pakai skru seperti itu ya. Kalau anak tangganya sudah kita ikat, lanjut ke tiang utama ini. Tiang tebu yang utama ini akan kita ikat juga pakai karet juga. Kenapa kok pakai karet ya? Karena karet ini kan sifatnya dia menarik, beda lagi dengan tali rafia. Kalau tali rafia ini kan dia sekali ditali
andaikan dia bergerak, dia tidak bisa mengikat lagi. Jadi longgar. Kalau pakai karet dia bisa mengikat. Jadi lebih kuat saya rasa ya. Makanya saya pakai karet. Terus kalau karet ini juga kecil, jadi dia tersamarkan warnanya ketika kita memfoto dekorasi utama. Seperti itu ya. Kita ikat dulu. Kalau sudah, kita bawa ke dalam, ke area dekorasi. Ya, tadi saya mengikatnya di bagian luar biar tidak mengganggu teman-teman untuk mendekorasi balon. Tapi kalau sudah, langsung kita bawa ke dalam. Nah, ini adalah ruangan utama yang akan didekorasi tedak siten. Lanjut ya, kita pasang bagian daunnya. Kenapa kok dipotong? Alasan saya, kenapa kok tidak diutuhkan saja batang dengan daun? Pertama karena saya memakai mobil MPV ya, bukan mobil pick up. Jadi ruangannya sangat terbatas. Yang kedua, lebih estetik kalau daunnya ini ditaruh di bagian belakang kursi bayi ya, bagian kursi tangga tebu. Lebih estetik aja kalau ditaruh di belakang. Nah, kalau kita biarkan dia utuh, nanti kalau waktu sudutnya miring itu daunnya agak miring juga, kurang bagus kalau menurut saya. Kalau menurut kalian bagus ya mungkin bisa dicoba untuk sudutnya miring. Ini cara saya mengikat bagian belakang daun tebunya biar dia bisa tetap kelihatan lurus ya, tegak lurus seperti bagian tebu yang depan. Nah, ini tebunya tebu asli ya, daunnya juga daun asli, jadi dia punya masa aktif, dia punya masa hidup. Jadi ketika sudah kita pakai, mungkin selang 2 hari sudah layu ya, karena ini memang tebu asli. Kita upayakan untuk setiap pindah dekorasi ini tebunya tebu segar ya, tebunya tebu segar. Kita rapikan daunnya, lalu kita tambahi hiasan daun rambat. Hiasannya tidak ada hukum wajib pakai hiasan apa gitu, tidak ya, fleksibel aja, terserah kalian mau memakai apa hiasannya. Boleh pakai bunga mawar, boleh pakai bunga apapun lah, kalau menurut kalian itu lebih cantik. Jadi fleksibel ya hukum menghias tangga tebu di sini. Nah, kalau kita sudah menghiasi, jangan lupa kita tambahi, kalau di daerah sini ya, dan untuk acara saya, ini saya tambahi tulisan per anak tangga. Jadi saya ambilkan dulu. Ini saya kasih tulisan jenjang pendidikan, mulai dari yang paling bawah ini PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, hingga akhirnya kita doakan semoga sukses. Jadi 7 anak tangga ini, per anak tangganya saya kasih jenjang pendidikan. Ini pun juga tidak baku ya, tidak kaku ya aturannya. Boleh bisa kalian kasih pendidikan yang lain, contoh sampai S1, S2 dan seterusnya, tidak masalah. Tapi kalau untuk acara saya kasih seperti ini. Next, kita pasang di dekorasi utama. Nah, itu hasil dari teman-teman merangkai dekorasi. Ini temanya Si, dan memang namanya dia itu Sea, adik Sea, bisa panggil adik Si juga ya. Temanya laut, tapi karena dia cewek ya, balonnya saya kasih warna pink ya, untuk mempercantik saja. Kita tata
kita paskan dulu. Enaknya tangga tebu ini ditaruh di bagian kanan atau kiri ya. Ini saya ngaturnya ya agak ribet karena permintaan orang itu kan beda-beda. Dan ini hasilnya, ternyata saya taruh di bagian kiri, dekatnya dengan gambar ikan hiu apa dolphin itu ya. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe.